Yao Chen adalah master alkimia dan budidaya Douqi dari Xiao Yan. Xiao Yan bertemu dengannya di awal sebagai roh yang hidup di atas ring yang didapatnya dari ibunya. Dia adalah alasan mengapa Xiao Yan kehilangan kekuatannya karena dia menggunakan Douqi milik Xiao Yan untuk membangunkan dirinya dari tidur nyenyak. Yao Lao memiliki rambut putih panjang dan mata merah lebar. Kulitnya sangat pucat dan dia memiliki sosok tinggi kurus. Dia juga salah satu dari 4 pria paling tampan di Kekaisaran Jiama. Dia cenderung mengolok-olok Xiao Yan namun dia sangat menyukai Xiao Yan dan akan melindunginya bahkan jika dia dalam bentuk roh. Dia memiliki kecenderungan untuk menakut-nakuti Xiao Yan. Dia memiliki kepribadian yang cukup menyenangkan di manhua. Di masa lalu, Yao Lao berkeliling dunia dengan teman-temannya yang semuanya venerates, Dozun. Dia adalah seorang alkemis terkenal yang dapat dengan mudah mengumpulkan orang untuk membantunya. Dia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi yang diadakan oleh Piltover. Dia akan diterima di lingkaran dalam Piltover tetapi menolak. Seorang penatua Piltover memiliki perasaan romantis terhadapnya. Dia menghabiskan 8 tahun menunggu Bonciling Flame. Yao Lao dibunuh oleh murid pertamanya Han Feng, yang dibantu oleh Spirit Hall, yang ingin mendapatkan jiwa Yao Lao. Pada titik inilah dia berhasil melarikan diri ke dalam cincin penyimpanan yang diberikan kepada Xiao Yan. Saat itu, tidak lama setelah tubuh fisiknya hancur, dia dikepung dan diserang oleh mereka. Meskipun dia akhirnya berhasil membunuh jalan keluarnya, dia juga terluka parah karenanya. Untungnya, bagaimanapun, dia beruntung mendapatkan cincin roh jiwa hangat, yang sangat langka ketika dia membantu orang lain memperbaiki pil obat saat itu. Pada akhirnya, dia meminta seseorang untuk membantunya membuat cincin berwarna hitam di jari Xiao Yan. Karena inilah dia berhasil melarikan diri dari pembunuhan oleh mereka. Akhirnya, cincin itu berputar-putar dan mendarat di tangan ibu Xiao Yan sebelum akhirnya diteruskan ke Xiao Yan. Dia adalah alasan mengapa budidaya Xiao Yan menurun drastis selama 3 tahun. Ketika Xiao Yan bertemu dengannya, dia dengan cepat membantu Xiao Yan mengembalikan kultivasi sebelumnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Yao Lao mengajari Xiao Yan banyak teknik Dou alkimia dan menyelamatkannya berkali-kali dengan meminjamkan Xiao Yan kekuatan spiritualnya ketika Xiao Yan terlalu lemah untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Ketika Hall of Souls menangkap tubuh spiritualnya, Kepala Hall of Souls ingin Yao Lao bergabung dengan mereka karena dia menyukai keterampilan alkemis Yao Lao dan itulah satu-satunya alasan mengapa tubuh spiritual Yao Lao dipertahankan. Xiao Yan dengan bantuan Feng Zunze dan rekan-rekannya yang lain menyelamatkan Yao Lao dari aula jiwa. Tetapi pada gilirannya Xiao Yan menerima cedera fatal yang memberi Xiao Yan kesempatan untuk maju ke Douzun. Yao Lao kembali dengan Xiao Zhen dan menjadi kepala paviliun bintang jatuh. Untuk bahan yang dibutuhkan untuk menempa tubuh Yao Lao, Xiao Yan pergi ke makam Douseng. Dia membawa kembali ramuan dan lengan Douseng dan menempa tubuh untuk Yao Lao. Setelah menerima tubuh dia langsung melompat ke Banseng. Dia memberikan esens flame-nya kepada Xiao Yan untuk mengembangkan mantra apinya. Xiao Yan memberinya esensi darah dari Douseng yang sangat kuat yang memberi Yao Lao untuk maju ke Douseng. Xiao Yan, dia tidak pernah memiliki istri atau anak dalam hidupnya. Xiao Yan adalah orang yang paling dekat dengannya. Murid ini adalah pilihan terbaik terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau karakter. Meskipun dia belum dewasa, dia saat ini telah kembali ke keadaannya yang sederhana dan tidak terlalu angkuh. Benua ini cepat atau lambat akan mengingat namanya selamanya. Han Feng, murid pertamanya yang mengkhianatinya dan membuatnya terbunuh. Tidak peduli apa yang terjadi, dia pernah melihat Han Feng seperti putranya Shen.